yang berkaitan dengan gereja dapat menghubungi majelis jemaat atau gerakan usaha gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan pada minggu pagi ini. 1. Pelayanan firman Tuhan GKI Indramayu. Kebaktian umum pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Markus Hadinata. Pos jemaat bersarang dan batu lerekan dilayani oleh Bapak Rizal Subandi. 2. Ibadah Minggu Jemaat GKI Indramayu di gedung gereja selama masa pandemi akan diadakan 1 kali kebaktian umum pada pukul 8 pagi. 3. Pada kebaktian hari Minggu ini kita mempergunakan liturgi khusus dari Sinode Wilayah Jawa Barat dalam rangka HUT ke-32 Sinode GKI. 4. Pada kebaktian hari Minggu ini ada 2 persembahan, kotak hitam untuk kas gereja dan kotak coklat untuk persembahan syukur HUT ke-32 Sinode GKI. 5. Persidangan Majelis Jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 pukul 1 siang, bertempat di Gedung Anugerah GKI Indramayu. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persidangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan di Jemaat GKI Indramayu. 6. Dimohon kepada jemaat selama ibadah berlangsung mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta lisan. Kita akan mulai ibadah Minggu pagi hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan menyedialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Dalam peran tema Gereja yang terus membarui diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI merayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa, dan dari gereja Tuhan yang
Kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai negeri. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat pelengkap di tengah ujian depan. Saya ulangi, justru GKI ingin hadir sebagai alat pelengkap di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat pelan. Samudera yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti. Jika ingin tetap memberi arti, meski berat, gereja harus terus melihat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbarui diri. Maka kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus
pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gerejamu harus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin dan tolonglah kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kedasanmu dan dari semua berhala-berhalanya. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang kotor. Yeskiel pasal 36 ayat 24 sampai 26. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Jemaat dipersilakan untuk kembali. PPMS menyampaikan pesan pastoral melalui video. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersukacita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif, dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia, tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan,
apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Mari kita berdoa. Bapa pencipta segenap alam semesta ini, kami bersyukur pada saat ini Tuhan kami dapat hadir di tempat ini. Dan bagi umat Tuhan yang tidak dapat hadir, kami percaya juga firman Tuhan yang sebentar hanya akan bangsa kami wartakan, akan menyapa setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Dan jalan oleh pertolongan Roh Kudus, firman boleh kami mengerti dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyanyi. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang diberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 138. Aku akan bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah kainmu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dan jauh. Jika aku berada dalam kesesatan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, engkau meluruskan
tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, dan Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bacaan kedua menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada suatu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam laut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengar firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Bapak saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ulang tahun 32 Sinode GKI hari ini bertemakan gereja yang terus membarui diri. Pandemi COVID-19 mau tidak mau membuat kita harus beradaptasi dan berubah. Sebelumnya mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan beribadah secara online. Kita mungkin punya paradigma beribadah yang harus secara hadir, secara fisik, jasmani bersama. Gak mungkin secara online itu nonton doang, gitu ya. Kita nggak akan terpikir sebelumnya bahwa kita akan memberikan persembahan menggunakan scan barcode, ya, menggunakan dompet virtual seperti OVO dan lain-lain, gitu ya. Kita sebelumnya nggak membayangkan bahwa anak-anak kita akan belajar juga secara online di rumah masing-masing. Mungkin guru-guru sebelum pandemi nggak terpikir sebelumnya. Bahwa sebelumnya pengajar biasanya tatap muka, berjumpa fisik dengan murid-murid, ini harus berupaya dengan kreatif dan inovatif dalam pembelajaran jarak jauh. Sama terkaitisasi juga ya di GKI juga lalu lewat online. Sementara dalam aspek yang lebih luas, pandemi COVID ini membuat negara-negara di dunia mengalami yang namanya perlambatan ekonomi. Banyak perusahaan besar terpaksa harus mengurangkan karyawan. Bahkan tempat istri saya bekerja, banyak karyawan dari OB, ya, kemudian sampai karyawan banyak dirumahkan. Ya. Inilah dampak yang serius. Dan mungkin beberapa yang jemaat juga terkena dampak itu. Beberapa dari antara kita harus kehilangan pekerjaan. Dan bagaimana kita harus berusaha kreatif, inovatif dengan segala upaya untuk memulai suatu jenis pekerjaan atau usaha yang baru. Itu perubahan yang kita hadapi saat ini. Dan bicara soal perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sesungguhnya perubahan adalah pertanda bahwa kita hidup. Perubahan adalah pertanda bahwa kita hidup. Hanya benda mati yang tidak berubah. Ya. Makhluk hidup pasti berubah. Sebagai manusia kita punya tubuh, kita punya badan, pasti berubah. Akan berubah seiring bertambahnya usia. Bukan hanya fisik, tetapi juga kematangan dalam hal berpikir, kedewasaan, hikmat, bijaksana, pasti berubah. Kalau orang mengalami perubahan, ada perubahan yang konotasi positif, ada perbaikan, ada kemajuan. Ya, misalnya semakin orang bertambah usia, dia semakin bijaksana, dia semakin sabar, dia semakin peduli terhadap orang lain, maka dia berubah dalam pengertian positif. Tetapi juga ada orang makin bertambah usia, mungkin makin kanak-kanak, makin tidak bijaksana, makin tidak sabar, makin egois. Itu perubahan dalam pengertian negatif. Tuhan mengundang kita berubah dalam pengertian positif, ya. Nah, saudara, Gereja Kristen Indonesia yang hari ini berulang tahun, ya, sinodenya ke-32 bermula dari sekelompok orang beretnis Tionghoa yang percaya kepada Kristus. Dan kita nggak pernah berpikir, mungkin dulu orang-orang Tionghoa itu nggak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi sebuah gereja yang multi etnik, gereja dengan saat ini berjumlah 230 jemaat yang tersebar di Lampung, Batam, Jawa, Bali, dengan total jumlah anggota jemaatnya sekitar 250.000 orang. Mungkin tidak terpikir. Tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia menurut data sensus penduduk semester 1 tahun 2020, ya, tanggal 20 Juni kemarin, itu sebanyak 268 juta sekian jiwa. Sangat kecil jumlahnya. 1% pun nggak ada dari jumlah penduduk Indonesia itu GKI. Ya, kalau kita melihat jumlah
dari penduduk Indonesia nggak ada anggota jemaat GKI itu. Ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memaknai akan arti dan kehadiran kita, bahwa kita sekalipun sedikit bisa memberikan dampak yang positif bagi Indonesia, maka jumlah yang kecil bisa jadi berarti. Sama seperti kalau kita taruh sedikit garam pada masakan, bukankah akan mempengaruhi cita rasa masakan itu? Dan bicara ulang tahun, momen ulang tahun adalah sebuah kesempatan untuk kita merefleksikan kehidupan yang sudah kita lalui, dan kemudian ada suatu komitmen untuk sesuatu yang lebih baik buat diri kita sendiri maupun dalam kehidupan bersama. Momen untuk kita belajar dari masa lalu untuk hari esok yang lebih baik. Jadi momen ulang tahun bukan sekedar bicara tentang mau makan di mana, ya. Momen ulang tahun bukan bicara soal mau makan apa ya kita, atau siapa saja yang kita akan undang untuk makan bersama, tiup lilin yang hari ini ya nggak boleh ya karena COVID gitu ya, karena tertular namanya kue gitu. Lebih daripada itu, ulang tahun adalah momen untuk merefleksikan akan makna keberadaan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan hadirkan diri kita sebagai gereja, Tuhan pasti punya maksud. Siapa kita? Dan sejauh mana kita sudah menjadi seperti yang Tuhan inginkan atas diri kita. Momen untuk merenungkan akan identitas diri kita sebagai gereja, arti keberadaan kita sebagai gereja, dan keputusan kita sebagai gereja di tengah-tengah dunia. Saudara baca Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, ya, sebelumnya dia bertanya siapakah anak manusia itu, siapakah aku, ya. Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, Elia, ya, atau nabi yang akan datang. Tapi Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Jadi dikatakan bahwa apa yang diakui oleh Petrus ini bukan semata-mata hasil pemikiran manusia, tetapi karena Allah sendiri yang menuntun Petrus atau seseorang sehingga sampai pada pengakuan iman yang demikian. Tetapi tidak cukup hanya sekedar pengakuan iman itu adalah Mesias titik, tapi harus ada ditindaklanjuti dengan memberitakan kabar baik kepada dunia. Itu sebabnya dikatakan bahwa Petrus adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Ini suatu bahasa ya saudara, bahasa metafor yang mengatakan bahwa kepada Petrus diberikan kepercayaan, kepada Petrus diberikan penugasan, kepada Petrus diberikan otoritas untuk melanjutkan karya Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dan buah dari pemberitaan Injil itu adalah akan ada terbentuk sebuah persekutuan umat yang percaya, yang hidup berdasarkan ajaran Yesus, umat yang tidak mengalami kebinasaan, yang dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Persekutuan umat yang kehadirannya relevan, kontekstual, dan memperbarui kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, misalnya soal pembaruan, ya, tema kita adalah menjadi gereja yang terus membarui diri. Pembaruan di sini bukan berarti hanya sekedar kalau dulu on-site ya, seperti kita hadir secara fisik di gereja, sekarang menjadi online. Pembaruan bukan sekedar bicara soal persembahan, caranya kalau dulu mengumpulkan langsung ke kantor persembahan di gereja, sekarang bisa juga lewat transfer. Bukan sekedar perubahan dalam arti yang nampak itu, tetapi perubahan yang sedalam-dalamnya adalah perubahan batin, hidup hati, alam hidup kita. Dari sikap mungkin egosentris menjadi bersedia keluar dari diri sendiri untuk memberkati orang lain. Berubah dari orang mungkin kita dulu tinggi hati, setelah dijawab oleh Tuhan Yesus kita menjadi orang yang rendah hati. Dari orang yang mungkin merasa dulunya saya bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, saya nggak butuh orang lain. Sekarang berubah, saya bersedia kerjasama dengan orang lain, bersinergi dengan orang lain siapapun dia. Itu perubahan dalam arti sedalam-dalamnya. Dan Paulus katakan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, Paulus katakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
Dunia yang Paulus katakan bukan tentu saja bukan dalam pengertian dunia geografis ya, seperti cuaca, seperti kondisi alam, batas wilayah, tetapi dunia yang dimaksudkan di sini adalah suatu keadaan masyarakat yang tidak hidup sebagaimana nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Pada zaman Paulus, konteks jemaat di Roma, masyarakat di sekitarnya cenderung berbuat lalim, menindas kebenaran, menyembah berhala, mencemarkan tubuh, jatuh pada hawa nafsu, tidak mengakui Allah, dan melakukan berbagai macam kejahatan yang lain. Itulah dunia dalam konteks dalam surat ini. Dan di tengah-tengah dunia macam itu, Paulus katakan sebagai pengikut Kristus kita diminta untuk tidak menjadi serupa dengan mereka, tetapi diminta untuk menjadi manusia baru. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya saudara, kata budi adalah bisa dimengerti sebagai suatu alat batin yang merupakan suatu perpaduan antara akal, perasaan, kehendak, pola berpikir kita. Seseorang tidak akan mungkin mengalami perubahan kecuali dia sudah mengalami perubahan batinnya, serta sadar mengerti mengapa dia perlu berubah, ya. Mengapa gereja perlu berubah, kenapa kita perlu berubah. Contoh sederhana, orang misalnya tidak akan pernah berubah. Mungkin dia ikut seminar macam-macam, ikut webinar macam-macam. Sekarang webinar ya, karena lewat online, macam-macam tentang ini, tentang itu. Ya, contohnya saja tentang kehidupan yang aktif, yang sehat, berolahraga, ikut seminar macam-macam. Nggak akan berubah, nggak akan seketika menjadi orang yang rajin olahraga, yang menjaga pola makannya dengan baik, istirahatnya dengan baik. Ya, sekalipun dia ikut macam-macam seminar, webinar, kalau tidak ada pemahaman, kalau tidak ada pengertian, kalau tidak ada semacam penghayatan personal, ya. Selama dia memandang bahwa urusan olahraga bukan sesuatu yang penting seperti pekerjaan, seperti mencari uang, seperti bisnis. Padahal kalau kita sakit, semuanya kita berpengaruh, ya. Kita nggak bisa kerja optimal, bisnis kita juga tidak akan terpengaruh, ya, terpengaruh menjadi tidak baik. Maka di sini pentingnya suatu pemahaman yang tepat. Ya, demikian pula dengan arti keberadaan kita sebagai gereja. Selama kita memandang, oh kita nggak perlu berubah, ya, kita nggak perlu berubah, kita belum memaknai arti keberadaan kita sebagai gereja, maka kita juga akan berubah. Ya. Visi jemaat kita juga adalah menjadi ya, jemaat yang diperbarui dan memperbarui. Mungkin nggak banyak yang menghayati apa artinya, gitu ya. Kita nggak mungkin bisa memperbarui orang lain kalau kita sendiri nggak bersedia diperbarui. Ya, tadi pembaruan bukan soal fisik ya, dari onsite menjadi online, tata cara, tapi pembaruan budi tadi, pembaruan sepenuh-penuhnya dalam diri kita. Dan sudah sepatutnya kita mengumpulkan akan arti bersekutu, akan arti bersaksi, akan arti melayani. Mungkin selama ini sudah terbentuk dalam konsep, oh kalau bersekutu itu ya berarti kumpul di gereja itu bersekutu, pemahaman kita bareng, ikut nyanyian vokal grup bareng, paduan sepat suara bersama bareng, itu bersekutu, ya. Mari temukan ulang arti bersekutu. Bukankah bersekutu juga bisa dimaknai ketika kita menaruh peduli pada orang lain. Sekalipun kita nggak berjumpa secara fisikal, kita nyatakan kepedulian yang nyata. Mungkin kita telepon dia, kita doakan, ya, dia punya pergumulan, kita doakan mungkin dalam doa-doa pribadi kita. Itu juga bukankah aspek bersekutu, ya. Dan juga bersaksi. Kalau mungkin selama ini kita memandang kesaksian berarti orang cerita, cerita tentang mujizat, tentang kebaikan Tuhan supaya orang percaya pada Yesus dan diselamatkan. Mungkin kita perlu memaknai ulang kesaksian kita. Bukan kesaksian juga bisa dimaknai ketika kita terlibat secara konkret, nyata, positif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ya. Pada kita lagi membutuhkan apa, kita terlibat, ya. Mungkin kita menjadi pengurus di RT, di RW, nyatakan positif di sana. Kita ibarat
juga melayani. Apakah kita selama ini memahami pelayanan sebatas ikut kegiatan ini dan itu menjadi pengurus dalam gereja? Memang itu pelayanan, tapi juga apakah juga pelayanan bisa kita mengerti ketika kita menolong orang lain menjadi orang yang punya harapan, orang yang tadinya putus asa, nggak ada harapan, kita tolong dia, bangkitkan semangatnya, harapannya, supaya dia punya kehidupan yang lebih baik. Bukankah itu juga pelayanan? Maka kita mau menemukan pula akan arti bersekutu, arti bersaksi, arti melayani di ulang tahun ke-32 Sinode GKI. Selama ulang tahun ke-32 Sinode GKI, teruslah menjadi gereja yang membarui diri supaya damai sejahtera Allah dapat dirasakan bagi sesama di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji pemeriksaan kita dalam menyatakan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Bapa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berkuasa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bagi pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Salam kembali. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapak yang Maha Pengasih, terima kasih. Kami bersyukur sebagai gereja yang boleh Tuhan persatukan dalam wujud gereja Kristen Indonesia. Kami bersyukur hari ini kami boleh Tuhan pelihara sehingga kami boleh berulang tahun ke-32 di tengah-tengah situasi yang khusus karena pandemi COVID-19 ini. Jalan gereja tetap Tuhan berikan pertolongan agar kami dapat terus menyatakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami, dan terus memperbarui diri kami terus menerus, semakin hari semakin sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan jalan gereja Kristen Indonesia yang hadir di tengah-tengah bumi Indonesia ini, yang kemarin baru saja merayakan atau memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaannya, jalan keberadaan gereja Kristen Indonesia, sekalipun jumlah kami terbatas kecil saja, tetapi kami mau untuk dapat memberikan suatu karya yang nyata lewat pelayanan yang kami lakukan bagi negeri ini. Kami mendoakan ya Bapak bagi setiap anggota jemaat simpatisan GKI dalamnya yang hari ini sedang bergumul dengan persoalan ekonomi karena pandemi COVID ini. Biarlah mereka tidak mudah menyerah. Biarlah kami sebagai jemaat juga menjadi jemaat yang boleh nyata melakukan firman Tuhan berkolong-kolongan. Kami juga mendoakan bagi anak-anak kami yang harus melakukan pembelajaran jarak jauh, bagi guru-guru yang ada di GKI Penanggung, berikan mereka semangat, kreativitas, dan inovatif. Dan juga bagi bangsa ini yang kami cintai, negara kesatuan Republik Indonesia, berkatilah bangsa ini ya Tuhan, agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya, dan agar kepemimpinan negeri ini dapat dipimpin oleh hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Inilah segala doa-doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita memasuki pelayanan persembahan. Saat memasuki ruang kebaktian, kita sudah memasukkan persembahan ke dalam kotak yang tersedia. Dan pada saat ini kita akan menyerahkannya kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam Habakuk 3 ayat yang 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada rumput sapi dalam kandang, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Kotak persembahan akan diproseskan dengan diiringi instrumen dari tim jemaat 289. Dipanggil berdiri. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami membawa persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan saat akan memasuki ruang ibadah dari Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau jamaah Kau berkati Tuhan untuk dapat dipergunakan dalam gereja ini dan untuk memuliakan nama saja Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, pimpin kami dalam aktivitas kami selanjutnya hari ini. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan ini hanya dalam nama Kasih-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa satu menjadi gereja yang terus membarui diri, agar melalui gereja dunia beroleh berkat.
majulah serentak dengan raga dan berdoa berkarya dalam hidup semesta dengan iman teguh Selalu memperbarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia ini. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.